Pancasila di dadanya. Dia selalu duduk di bawah pohon dekat rumah pengasingannya. Tak henti memikirkan Indonesia. Disinilah ide besar lahir tentang rumusan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila tidak lahir sendiri. Melewati proses panjang, dilandasi semangat perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah perumusannya melewati 3 proses besar, sampai dinamakan Pancasila, yakni rumusan konsep Soekarno yang dibacakan pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, rumusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945. Rangkaian dokumen sejarah ini dimaknai sebagai proses kelahiran Pancasila. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila mendapat banyak tantangan di era keterbukaan informasi. Kita harus merasakan semua nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena Pancasila untuk Indonesia hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini Rabu 2 Agustus 2023 bersama saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ, saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan dan segera kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Kita simak inilah 2 cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Operasi pencarian 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian tambang emas di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah ditutup. Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Penyidik Bareskrim juga memberikan surat perintah penangkapan terhadap Panji Gumilang. Pegang aja ini. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juandani Raharjo Puro menyatakan penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam gelar perkara yang dilakukan usai memeriksa Panji selama sekitar 4 jam. Juandani Raharjo Puro menyatakan Panji Gumilang juga menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka oleh penyidik. Penyidik melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara ini dihadiri oleh penyidik, kemudian dari Propam, dari Itwasum, dari Divkum, dan dari Wasidik. Hasil dalam proses gelar perkara
semua menyatakan sepakat untuk menaikkan Saudara PG menjadi tersangka. Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa 38 saksi dan 16 ahli yang terkait dalam kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan Panji Gumilang. Kasus ini bermula dari beredar kabar sejumlah kontroversi di media sosial yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Sejumlah pihak melaporkan Panji ke Bareskrim Polri pada bulan Juni 2023. Sementara itu penyidik Bareskrim Polri memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status penahanan Panji Gumilang. Panji Gumilang dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menyatakan, penyidik Bareskrim Polri masih memeriksa Panji Gumilang dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Brigjen Pol Johandani Raharjo menyatakan, Bareskrim Polri memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status penahanan terhadap Panji Gumilang. Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Saat ini penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menyatakan, peringkatan status Panji dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Panji Gumilang dijerat dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 156A KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas vonis bebas Hakim Agung Ghazalba Saleh dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Vonis bebas itu dijatuhkan kepada Ghazalba Saleh oleh Pengadilan Negeri Bandung. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung memberikan vonis bebas kepada Hakim Agung Ghazalba Saleh dalam kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan segera melakukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas Hakim Agung Ghazalba Saleh tersebut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan, KPK meyakini bahwa alat bukti untuk kasus suap Hakim Agung Ghazalba Saleh itu dinyatakan sudah lengkap. Tetapi KPK tetap menghargai keputusan Majelis Hakim. Ali Fikri menambahkan, selain mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, KPK juga akan terus mengusut tuntas kasus korupsi yang ada di lingkungan MA demi menjaga marwah institusi peradilan agar tidak terjadi praktik korupsi, salah satunya melalui modus jual beli perkara. Proses penyidikan perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU tersangka Ghazalba Saleh juga akan dilanjutkan. Majelis Hakim Tipikor di Pengadilan Negeri Bandung yang dipimpin Hakim Jose Rizal menyatakan alat bukti untuk menjerat Ghazalba Saleh tidak kuat, sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa Ghazalba Saleh dari seluruh dakwaan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Ghazalba Saleh dengan hukuman 11 tahun penjara, subsidiar 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah karena menerima suap sebesar $20.000 Singapura dalam kasus pengurusan perkara di lingkungan MA terkait permasalahan keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsikal Muda Agung Handoko membantah kabar adanya intimidasi dari TNI kepada pimpinan KPK usai penetapan tersangka 2 perwira TNI dalam kasus dugaan suap di Basarnas. Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marsikal Muda Agung Handoko membantah adanya isu intimidasi terhadap pimpinan KPK pada saat kedatangan rombongan TNI ke KPK usai penetapan tersangka 2 perwira TNI dalam kasus dugaan suap di Basarnas. Dan Puspom juga memastikan kasus suap yang melibatkan 2 prajurit TNI aktif
yaitu Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto akan ditangani sampai tuntas. Sementara itu, Ketua KPK Firly Bahuri tidak menanggapi terkait intimidasi tersebut. Namun Firly sempat melempar candaan saat menjawab pertanyaan terkait teror karangan bunga yang diberikan untuk para pejabat KPK. Firly mengaku telah melaporkan karangan bunga itu kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit untuk didalami. Penetapan status tersangka Marsdea Henry Alfiandi dan Letkol ADM Afri Budi Cahyanto dalam kasus suap di Basarnas sempat menjadi polemik. Pusat Polisi Militer TNI sempat kecewa dengan operasi tangkap tangan atau OTT dan penetapan tersangka yang diumumkan KPK pada 26 Juli 2023 karena KPK tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan TNI. Rombongan Puspom TNI yang dipimpin Marsikal Muda Agung Handoko mendatangi KPK pada Jumat 28 Juli 2023 lalu. Setelah itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan terdapat khilafan dari tim penyelidik KPK dalam operasi tersebut. Terima kasih teman-teman semuanya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi dapat disidangkan di peradilan umum. Peradilan tersebut dengan syarat KPK dan Puspom TNI membentuk tim koneksitas. KPK pada hari apa? Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyatakan kasus dugaan suap yang menjerat Kepala Basarnas Marsikal Madya Marsdia TNI Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Letkol ADM Arfi Budi Cahyanto dapat disidangkan di peradilan umum. Peradilan tersebut harus diawali dengan pembentukan tim koneksitas antara penyidik KPK dan penyidik Pusat Polisi Militer TNI. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan dugaan suap pengadaan barang jasa tersebut bukan terjadi di instansi militer melainkan di Basarnas. Sehingga dugaan suap tersebut dapat disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Peradilan Umum. Alex menyatakan pengadilan koneksitas dapat meyakini masyarakat bahwa penanganan perkaranya lebih adil. KPK masih mengupayakan penanganan bersama TNI kasus ini. Sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meyakini semua proses hukum akan adil jika dilakukan secara profesional. Sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. 2 tersangka diantaranya Kepala Basarnas Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Afri Budi Cahyanto. Mabes TNI sempat memprotes penetapan tersangka terhadap Marsdia TNI Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Kemudian Puspom mengambil alih kasusnya karena kedua tersangka tersebut merupakan anggota aktif TNI. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus tindak pidana yang pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo. KPK mendalami aliran uang korupsi Rafael Alun yang diduga digunakan untuk bisnis investasi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Direktur Keuangan PT Chubbs Consulting, Albertus Bambang Trinur Cahyo pada 31 Juli 2023, penyidik telah mendalami keterangan saksi terkait dugaan adanya penempatan aliran uang dari mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dalam bisnis investasi. Namun Ali Fikri tidak mengungkapkan lebih rinci jumlah uang yang diduga sebagai hasil korupsi yang diinvestasikan tersangka Rafael Alun. Ali Fikri menyatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terus dilakukan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terhadap Rafael Alun. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi sebesar 1,3 miliar rupiah. KPK menduga uang gratifikasi Rafael Alun mengalir ke bisnis kosan hingga panti pijat. Selain itu, Ali Fikri menyatakan KPK mengumumkan berkas perkara kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo telah dinyatakan lengkap atau P21 dan siap disidangkan. Sementara pemberkasan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang masih berproses untuk melengkapi alat buktinya. Penahanan terhadap Rafael tetap dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan 19 Agustus 2023 di Rutan KPK Jakarta.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Operasi pencarian 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian tambang emas yang terletak di Desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah resmi ditutup. 8 penambang yang belum ditemukan tersebut dinyatakan hilang. Hari ke-7 pencarian 8 penambang yang terjebak di lubang galian tambang Desa Pancurendang, Kabupaten Banyumas, tim SAR masih belum bisa menjangkau lokasi penambang yang diperkirakan berada di kedalaman 60 meter. Kepala Basarnas Cilacap sekaligus koordinator operasi pencarian, Ada Sudarsa menyatakan operasi SAR ditutup pada Selasa 1 Agustus 2023. Ada menjelaskan penutupan operasi SAR berdasarkan hasil koordinasi dengan stakeholder. Operasi pencarian juga dinilai sudah tidak efektif. Sementara itu, Danrem 071 Wijaya Kusuma Kolonel CZI Andi Kusuma mengatakan kendala utama dalam operasi pencarian adalah faktor geografis. Kondisi lubang tambang masih tergenang air dalam jumlah debit yang besar sehingga menyulitkan evakuasi dan akses yang sempit. Tim SAR juga tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan. Di hari terakhir operasi SAR, pihak keluarga melakukan doa bersama dan tabur bunga di lokasi lubang galian tambang. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan 63% wilayah zona musim di Indonesia terdampak fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering. Puncak fenomena El Nino diperkirakan terjadi pada Agustus dan September mendatang. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab menjelaskan, BMKG mengkategorikan zona musim di Indonesia menjadi 699 zona. Saat ini 63% zona musim di Indonesia telah memasuki periode musim kemarau yang membuat musim kemarau menjadi lebih kering. Ia mengatakan musim kemarau kali ini diperkirakan akan lebih kering dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Berdasarkan perkiraan hujan bulanan sebagian besar Sumatera termasuk Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung memiliki intensitas hujan rendah. Fahri mengatakan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan diminta untuk mewaspadai peningkatan suhu dan penurunan kelembapan udara yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. El Nino merupakan fenomena atmosfer yang sifatnya global, yakni terjadinya peningkatan suhu muka laut. Di Indonesia, dampak El Nino yang paling kuat dirasakan yakni berkurangnya curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan pertanian menjadi sektor yang paling mengalami dampak serius akibat perubahan iklim. Perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Dwi Korita mengatakan sebagai ujung tombak pertanian, petani harus memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk dapat memahami fenomena cuaca dan iklim beserta perubahannya. Ia mengatakan BMKG berupaya membantu petani memahami informasi iklim. Hal ini karena pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka sehingga sangat berkaitan dengan cuaca dan iklim. Dengan harapan, petani dan tenaga penyuluh pertanian dapat memanfaatkan informasi dan perakiraan cuaca dengan baik serta mampu beradaptasi dengan situasi cuaca dan iklim kekinian. Selain itu, fenomena El Nino dan IOD positif yang terjadi membuat musim kemarau tahun ini dapat menjadi lebih kering dan curah hujan pada kategori rendah hingga sangat rendah. Sementara puncak kemarau kering diprediksi akan terjadi di bulan Agustus hingga awal bulan September dengan kondisi akan jauh lebih kering dibandingkan tahun 2020, 2021, dan 2022. Dan saudara, sejumlah informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi TVRI.
Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Kebetulan yang perusahaan kami siapkan itu dari rumah yang ini. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Losmen Reborn Season 4 setiap Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, pemerintah provinsi memastikan stok gas LPG subsidi 3 kg di Bengkulu masih aman. Sebanyak 62.000 tabung gas LPG sudah disalurkan pada Juli 2023 lalu. Mengatasi fenomena kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg, pemerintah provinsi dan Pertamina Bengkulu menambah stok 62.000 tabung gas Juli lalu. Berdasarkan data Pertamina, kebutuhan gas LPG subsidi di bulan Juli sebanyak 1.400 tabung. Kelangkaan gas LPG membuat Pertamina menggelontorkan 62.000 tabung, atau sekitar 4% dari alokasi yang disiapkan untuk Provinsi Bengkulu. Dengan adanya penambahan stok gas itu, pemerintah memastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah akan mengusulkan kembali penambahan sebanyak 62.000 bila terjadi kelangkaan. Selain itu, pemerintah akan membuat surat edaran terkait aturan penggunaan LPG subsidi. Kemarin kan saya sudah audiensi dengan Pertamina. Ya, untuk sementara ini kebutuhan LPG di Provinsi Bengkulu itu tercukupi. Jangan kita melihat daerah-daerah lain icuk dengan riuh dengan LPG, lalu kita ikut riuh juga. Untuk kita Bengkulu sekarang tercukupi karena kita baru saja mendapatkan bulan Juli kita mendapatkan 62.000, bulan Juli juga kita mendapatkan tambahan 62.000. Adapun alokasi gas LPG subsidi 3 kg yang disiapkan untuk Provinsi Bengkulu yakni sebanyak 1.400.000 tabung. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Dalam mengantisipasi kelangkaan gas subsidi 3 kg di Sumatera Barat, Pertamina menambah kuota gas subsidi sebanyak 240.000 tabung untuk beberapa hari ke depan. Sementara itu, DPR meminta pemerintah dan Pertamina membuat regulasi penyaluran gas subsidi yang baik agar tepat sasaran. Mengatasi kelangkaan gas subsidi 3 kg di wilayah Sumatera Barat, Pertamina Patra Niaga akan menyalurkan tambahan kuota untuk beberapa hari ke depan sebanyak 240.000 tabung. Pertamina mencatat penyaluran gas LPG subsidi di wilayah Sumatera Barat sudah 107% atau berlebih 7% dari kuota yang ditetapkan pemerintah. Sales Area Manager Patra Niaga Sumatera Barat, Narotama Aulia Fazri mengatakan, pemerintah menetapkan jumlah gas subsidi di wilayah Sumatera Barat sebanyak 131 metrik ton tabung gas per tahunnya. 1,2 juta tabung, lebih banyak dibanding 30 Juli 2022. Jadi penyaluran sudah lebih, kuota sudah over, tapi masih ada isu-isu yang terjadinya kelangkaan. Nah, menjawab isu-isu tersebut, kami melakukan penguatan stok di pangkalan.
Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade mengungkapkan DPR akan mendorong pemerintah dan Pertamina untuk membuat suatu regulasi yang baik agar gas subsidi tersalurkan tepat sasaran. Jangan sampai masyarakat yang berkecukupan tetap bisa belanja gas LPG 3 kali. Nah, itu harapan kami di Komisi 6 agar Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah, dan kami juga di DPR akan mendorong pemerintah menerbitkan aturan baru yang memang membatasi. Memang masyarakat yang membutuhkanlah yang memang bisa menikmati gas LPG subsidi ini. Sehingga kalau nanti yang tidak berhak ternyata memaksakan diri, akibatnya kelangkaan. Karena subsidi pemerintah kan tidak bertambah. Dengan adanya penambahan kuota gas subsidi beberapa hari ke depan, diharapkan bisa mengatasi isu kelangkaan gas subsidi di wilayah Sumatera Barat. Pertamina dan DPR meminta masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke atas untuk tidak membeli gas subsidi, agar kuota gas 3 kg untuk masyarakat yang membutuhkan tetap tersedia. Demikian laporan Redo Yayusman, TVRI Sumatera Barat. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan lokasi pembukaan Piala Dunia U17 masih terus didiskusikan dan menunggu hasil penilaian Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan pemerintah memiliki keinginan untuk menggelar pembukaan Piala Dunia U17 di Jakarta International Stadium. Namun hal itu masih menunggu hasil asesmen seluruh stadion oleh FIFA. Sementara untuk lokasi babak final, PSSI mengajukan Solo, Jawa Tengah menjadi kota penyelenggara. Hal itu disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menpora menjelaskan pembukaan Piala Dunia U17 tersebut masih dalam pembahasan. FIFA akan menilai kondisi dan kelayakan stadion yang diajukan Indonesia untuk menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U17 pada pekan ini. Setelah hasil asesmen diterima, PSSI, pemerintah bersama FIFA akan menentukan stadion yang akan ditetapkan menjadi lokasi pertandingan. Iya, jadi kan ini seluruh stadion yang akan dipakai untuk U17 minggu ini di asesmen oleh FIFA. Dan nanti akan dilaporkan kembali ke PSSI dan juga kami. Dan nanti itu ditentukan bersama dengan FIFA. Gelaran Piala Dunia U17 akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di Indonesia. Pemerintah akan mengevaluasi pemberian bebas visa kunjungan untuk 159 negara. Evaluasi ini dilakukan karena pemerintah ingin mengoptimalkan peluang pariwisata meski sudah melampaui target yang ditetapkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pemerintah memutuskan akan melakukan evaluasi selama 1 bulan ke depan terhadap kebijakan bebas visa kunjungan untuk 159 negara. Hal itu disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Menparekraf menjelaskan evaluasi selama 1 bulan itu dilakukan untuk menentukan negara yang dimasukkan dalam penerima bebas visa kunjungan. Evaluasi itu juga dilakukan untuk mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Rapat internal tadi memutuskan dalam 1 bulan ke depan akan melakukan evaluasi negara-negara mana yang akan dimasukkan kepada bebas visa kunjungan, karena walaupun target pariwisata kita sudah melampaui proyeksi batas atas atau target atas, masih banyak peluang untuk pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang kita akan lakukan. Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan wisatawan yang ditargetkan menerima bebas visa kunjungan itu adalah wisatawan berkualitas dengan lama kunjungan di atas 7 hari. Selain itu, pemerintah menargetkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan tersebut mencapai lebih dari $1.000 Amerika atau setara lebih dari 15 juta rupiah per wisatawan. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat Indonesia bersyukur telah melewati masa pandemi COVID-19 dan bersiap menghadapi tantangan baru. Hal ini diungkapkan Kepala Negara pada zikir dan doa kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka di Istana Kepresidenan Jakarta. Pemerintah menggelar acara zikir dan doa kebangsaan yang merupakan agenda pembuka pada rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa bersyukur karena telah melewati masa pandemi COVID-19.
Presiden Jokowi menyatakan banyak negara terdampak pada sisi ekonomi, namun Indonesia masih tumbuh di atas 5%. Meski demikian, Presiden Jokowi menekankan Indonesia harus bersiap menghadapi tantangan baru dengan kondisi global yang tidak menentu, krisis energi dan pangan, serta El Nino. Presiden mengajak seluruh pihak untuk saling menopang bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Presiden Joko Widodo mengatakan zikir dan doa kebangsaan ini merupakan momen memohon inayah dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Ada hal yang sangat penting agar manusia punya moral dan tata nilai yang baik, agar punya kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Masalah ke depan akan semakin kompleks dan semakin banyak. Punya kompas dalam hidup. Ada kompasnya kalau kita percaya kepada Allah SWT. Dan seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, melakukan hal yang baik, menghargai dan saling tolong-menolong di antara kita. Zikir kebangsaan dipimpin oleh Kiai Haji Munif Zuhri dan doa kebangsaan oleh Habib Lutfi. Sejumlah menteri kabinet dan tokoh hadir dalam acara doa bersama yang mengawali rangkaian acara peringatan Bulan Kemerdekaan Indonesia 2023. Pemerintah memulai rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia pada 1 Agustus 2023. Rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan 78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah memulai rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Indonesia pada 1 Agustus 2023. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyatakan, peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia tahun ini mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Tema yang diusung mengandung makna merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan pembangunan, berkolaborasi bersama memanfaatkan momentum untuk mewujudkan Indonesia Maju. Dalam peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia, sejumlah rangkaian kegiatan kenegaraan akan digelar diantaranya kirap berbendera pusaka dan pertunjukan seni yang dilakukan dengan jarak dan durasi yang lebih lama. Selain itu, pertunjukan flypass pesawat tempur juga akan dilakukan oleh semua matra TNI. Rangkaian kegiatan kenegaraan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan 78 tahun kemerdekaan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Puncak rangkaian kegiatan kenegaraan akan dilaksanakan upacara kehormatan dan renungan suci serta upacara detik-detik proklamasi yang digelar pada 17 Agustus 2023. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid, menyatakan partainya optimis untuk mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Jazilul Fawaid, menyatakan partainya optimis untuk mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk maju dalam pemilihan presiden 2024. Waketum PKB menyatakan bahwa hubungan koalisi partainya dengan Gerindra sudah jelas untuk maju di Pilpres 2024. Jazilul Fawaid menyatakan bahwa pihaknya hanya menunggu deklarasi dari Caimin dan Prabowo Subianto. PKB dan para ulama sudah mendesak Muhaimin Iskandar untuk melakukan deklarasi. Namun hingga saat ini PKB masih menunggu keputusan Muhaimin Iskandar sebagai pemegang mandat. Waketum PKB Jazilul Fawaid menyatakan tidak menentukan tenggat waktu untuk melakukan deklarasi sebagai cawapres pada pemilu 2024. Namun Jazilul menyatakan bahwa jika deklarasi dilakukan lebih cepat, maka akan lebih baik atau setidaknya setelah pasangan lain mengumumkan sebagai capres dan cawapres pada pemilu 2024. Optimis
99,9 optimis. Tadi bilang PKB akan meninggalkan Gerindra kalau misalkan pada pelatihan ini ada tanggal waktunya tanggal berapa? Nah itu kan pantun yang biasa dibuat anak muda kalau hubungannya belum jelas. Kalau PKB sama Gerindra kan sudah jelas, nunggu harinya saja. Tunggu jadwal deklarasi keputusan Gus Muhaimin sama Pak Prabowo. Ya nanti kalau pada hari hanya misalkan terjadi sesuatu, ya mungkin berbeda ya. Saya nggak tahu apa yang dia akan ambil sikapnya. Yang jelas. Waketum PKB Jazilul Fawait meminta Gerindra untuk tetap menjaga hubungan baik dan solid. Waketum PKB menyatakan pihaknya dan Gerindra akan melakukan pertemuan untuk memutuskan pilihan karena waktu yang sudah mendekati pendaftaran Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Bakal calon presiden Anies Baswedan belum mengungkapkan siapa sosok bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan presiden 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai penetapan bacawa pres hanya soal waktu saja. Bakal calon presiden baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyatakan pengumuman bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya dalam kontestasi pemilu 2024 mendatang hanya soal waktu saja. Hal itu diungkapkan Anies Baswedan usai bertemu dengan sejumlah pengusaha muda dan pelaku UMKM di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa sore. Anies Baswedan menilai banyak masyarakat yang berharap agar hasil pemilihan calon pemimpin di Indonesia membawa perubahan di berbagai sektor kehidupan bangsa. Hal itulah yang saat ini menjadi fokus mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu. Karena ini soal waktu saja kok. Nanti begitu sesiap waktunya diumumkan. Teman-teman kan pernah pernah saya di Jakarta. Saya kan selalu begitu, bukan? Kerjakan dulu, udah siap baru umumkan. Kan nggak pernah dibalik saya. Betul kan? Nah itu yang akan, pattern itu akan terus. Beres dulu, baru umumkan. Beres dulu, baru umumkan. Gitu kira. Sehingga masyarakat itu tidak terombang ambing. Kenapa? Ya masyarakat melihat berita, nanti hari ini ada kabar, besok berubah, jangan. Pastikan dulu semua beres, baru sampaikan. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan pihaknya baru akan menentukan sikap jika sudah ada nama bakal cawapres yang diusung partai politik lain. Partai Nasdem tidak terburu-buru mendesak Anies Baswedan untuk menentukan bakal cawapres. Sementara itu Surya Paloh menegaskan untuk kriteria dari nama-nama bakal cawapres yang didukung, Partai Nasdem memberikan hak prerogatif kepada Anies Baswedan dalam menentukan pilihan. Ketua Umum DPP Pepabri, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar menyatakan, purnawirawan yang tergabung dalam partai politik diharapkan tetap menjaga persatuan walaupun berbeda partai menjelang pemilu 2024. Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri, Pepabri, menggelar pertemuan antar purnawirawan TNI Polri yang tergabung dalam partai-partai politik di Panglima Polim Jakarta Selatan pada Selasa 1 Agustus 2023. Kendati sudah purna tugas, beberapa purnawirawan melanjutkan pengabdiannya dengan terjun ke dunia politik. Ketua Umum DPP Pepabri, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar menyatakan, purnawirawan yang tergabung dalam partai politik diharapkan tetap menjaga persatuan walaupun berbeda partai. Pemilu dan Pilpres 2024 diharapkan berjalan lebih baik dari 2019. Beberapa harapan saya kepada mereka untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan walaupun mereka berada di tempat partai yang berbeda. Ya. Dan yang kedua, saya berharap mereka ini tetap menjaga jati dirinya yang berpedoman kepada Sabta Marga. Ya. Karena mereka, walaupun mereka sudah purna tugas, sudah purnawirawan, tapi kan belum purna pengabdian. Nah, dalam melanjutkan pengabdiannya, mereka memilih terjun ke politik, yaitu masuk partai. Nah, saya berharap ya, dengan dalam kelanjutan pengabdian ini, pedomannya tetap Sabta Marga dan Tribrata. Selain itu, Agung Gumelar menyatakan perbedaan memilih dalam pemilu dan Pilpres 2024 bersifat sementara. Pihaknya mengimbau untuk menghormati keputusan demokrasi.
Pemerintah Indonesia terus berbenah untuk mewujudkan menjadi negara raja baterai listrik dunia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah terus belajar dari negara lain seperti Korea Selatan. Era kendaraan listrik saat ini telah dimulai. Mulai masifnya kendaraan listrik berarti produksi dan investasi baterai kendaraan listrik menjadi peluang sejumlah negara. Seperti halnya Indonesia yang ingin menjadi negara raja baterai listrik dunia karena memiliki sumber daya nikel yang cukup melimpah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk terus belajar dari negara lain, diantaranya Korea Selatan. Summit ini adalah suatu pertemuan puncak di mana government kumpul, ya, government harus membeli. Jadi setiap sesi ini akan diawali oleh government, karena yang akan memberi pengarahan, kebijakan dan sebagainya itu the government, ya. Tapi berbeda-beda. Kalau sekarang di awal pasti ISDM, pasti Kemenko Marves, ya, BKPM. Nanti itu siang itu dari Kementerian Perindustrian, kemudian dari Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Karena itu adalah yang awal yang akan nanti mengarahkan bagaimana. Begini, kan smelter ada, malah sekarang justru smelter membutuhkan lebih banyak nikel. Itu prinsipnya. Tapi kan juga kita mesti ada reshoot. Nah, harus ada sinergi antara smelter yang dibutuhkan dengan miningnya. Bahkan sekarang isunya kan smelter kekurangan bahan baku. Nah, bagaimana tadi kolaborasi antara miner dengan smelter agar sinergi. Evi Kartini menambahkan, tidak hanya pengembangan teknologi dalam industri baterai, namun Indonesia juga harus belajar sisi teknologi daur ulang baterai bekas sebagai bagian dari teknologi ramah lingkungan yang harus dilakukan semua negara. Indonesia menjadi tuan rumah International Battery Summit di Jakarta yang digelar 1 hingga 2 Agustus 2023. Pertemuan ini diikuti oleh 153 industri, asosiasi, dan institusi dari 11 negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melakukan kerjasama dengan pemerintah Kerajaan Maroko dalam mengolah air limbah menjadi air bersih yang dikonsumsi. Delegasi Kementerian PUPR menghadiri acara pembukaan ICWC atau International Conference on Water and Climate di kota Fez, Maroko. Konferensi internasional tentang pengelolaan air, limbah, dan energi bertujuan untuk mempertemukan para ilmuwan, akademik, peneliti, dan sarjana penelitian terkemuka untuk bertukar dan berbagi pengalaman dan hasil penelitian mereka tentang semua aspek pengelolaan air, limbah, dan energi. Dalam acara pembukaan konferensi telah dilaksanakan juga penandatanganan MOU antara Indonesia yang diwakili Dr. Dadang Rukmana dari Kementerian PUPR dengan Presiden World Water Council Louis Faucon dan disaksikan Menteri PUPR Kerajaan Maroko Nizar Baraka serta Dubes RI di Rabat Hasrul Azwar. Konferensi tersebut juga menjadi platform interdisipliner utama bagi para peneliti, praktisi, dan pendidik untuk mempresentasikan dan mendiskusikan inovasi, tren, dan kekhawatiran terbaru serta tantangan praktis yang dihadapi dan solusi yang diadopsi di bidang manajemen air, limbah, dan energi. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB serta kementerian terkait meninjau berbagai pelayanan dan fasilitas yang ada di MPP Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Selain itu, peninjauan tersebut memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan, kehadiran Mall Pelayanan Publik merupakan wujud reformasi birokrasi yang berdampak terhadap perbaikan kualitas perekonomian daerah, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran Mall Pelayanan Publik menjadi upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dalam tinjauan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas beserta kementerian terkait, Kepala BPIP sangat mengapresiasi pelayanan publik yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Baik dari segi apapun, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan cepat, nyaman, dan aman. Jadi itulah nanti kira-kira salah satu dari aspek keadilan sosial, ya, bagi Indonesia. Yang terutama menyangkut
mohon maaf masyarakat yang di bawah. Nah, selama ini masih kurang ya diapresiasi oleh negara dalam arti pelayanan itu. Nah, itulah saya kira ini yang terbaik ya, dan ini bisa dan harus menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan, layanan terintegrasi mall pelayanan publik di Banyuwangi ini diharapkan menjadi contoh untuk daerah-daerah di Indonesia yang memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan akan administrasi kependudukan, perizinan, dan non-perizinan dari pemerintah. Telah mendorong tumbuhnya mall pelayanan publik. Dan harapan kami mall pelayanan publik yang sudah dibangun ini bisa dioptimalkan. Tidak hanya sebagai penanda adanya pelayanan publik, tapi tidak dioptimalkan. Nah, case yang di Banyuwangi kami senang, tadi kami lihat karena progresnya terus berjalan bahkan mengarah ke MPP digital. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terus ditingkatkan sehingga bisa menjadi contoh baik bagi daerah lain dan meningkatkan kepuasan rakyat. Menpan RB menyebut mall pelayanan publik ini tidak sekedar menggabungkan berbagai layanan dari instansi pusat dan daerah, namun juga diartikan sebagai simbol hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Saudara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meluncurkan gerakan gotong royong percepatan penurunan stunting di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Gerakan ini dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul sebagai gerakan Pancasila. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat untuk menekan angka stunting di setiap daerah. BPIP bekerjasama dengan BKKBN dan beberapa kementerian, lembaga, serta para pemangku kepentingan berkomitmen untuk menjalankan arahan Presiden guna mencapai target penurunan angka stunting di angka 14% pada tahun 2024, yang sebelumnya menyentuh angka 21% di tahun 2022. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut pihaknya menerjunkan 227 pejabat dan jajaran pegawai BPIP untuk menjadi bapak, ibu, dan kakak asuh anak stunting yang menantinya mereka akan melakukan pendampingan dan pemenuhan kebutuhan anak stunting selama 6 bulan. Salah satu program prioritas kami itu ya mengikut, karena kita kan kolaborasi, sinergi itu ikut menurunkan stunting, dan ini terutama menjadi perhatian khusus Ibu Ketua Dewan Pengarah BPIP, Ibu Profesor Dr. Haja Megawati Soekarno Putri. Nah, oleh karena itu kami diperintahkan, diarahkan untuk ikut ya dalam bahasa kami membumikan Pancasila ya, atau Pancasila dalam tindakan. Nah, apa tindakan? Salah satunya mencegah dan menurunkan stunting. Nah, kemudian kami kerjasama memilih kota Banyuwangi gitu. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Menko Polhukam Mahfud MD, mengapresiasi gerakan Bapak, Ibu, dan Kakak asuh stunting yang dilakukan BPIP dan harus diteladani. Di sini, ini merupakan satu tempat di mana pemerintah daerahnya itu sudah punya program yang lebih sistematis. Sudah terdata, informasinya lengkap. Kemudian ini yang disebut istilah best practice ya. Jadi ini praktek yang paling bagus untuk ditiru oleh daerah-daerah lain. Artinya apa? Siapa yang kena stunting? Oh, di desa sana namanya siapa, alamatnya di mana? Problemnya apa? Lalu diberi sesuai dengan kebutuhan. Menko Polhukam juga mengajak instansi dan komponen masyarakat lainnya untuk melakukan gerakan serupa demi penuntasan stunting di tanah air. Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI menggelar kegiatan gerakan 1000 kantong darah di Gedung Olahraga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Pada kegiatan donor darah kali ini, GMBI bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit Darmais dan RSCM. Kegiatan bakti kesehatan donor darah yang digelar oleh GMBI di Gedung Olahraga Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara diikuti ratusan anggota GMBI dan juga masyarakat sekitar. Menurut Ketua Dislik GMBI Jakarta Utara Sigit Priyatna Putra, kegiatan 1000 kantong darah ini merupakan bagian dari program kerja GMBI yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di rumah sakit sehingga mempermudah masyarakat yang membutuhkan penanganan transfusi darah. Kami seluruh jajaran di Jakarta Utara
menjalankan kegiatan sosial dan disambut oleh masyarakat. Dan tadi jam 1 pun itu sudah selesai untuk kegiatan demokrasi. Kita menyambut perubahan dari Departemen BBI bahwasanya ketika Senin kemarin itu ada beberapa program yang memang harus kita jalankan. Dan di bawah distrik, khususnya Jakarta Utara, kami menyambut perubahan dari BBI. Selain kegiatan donor darah, GMBI aktif di berbagai kegiatan sosial lainnya, seperti pembuatan dapur umum di lokasi bencana alam dan kebakaran, serta bedah rumah warga yang tidak layak huni. Informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, TVRI. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Sebuah features informasi tentang potensi yang ada di pelosok negeri. Ini mempunyai nilai yang cukup penting, di mana yang pertama adalah terkait ekosistemnya. Untuk menginspirasi dan mengedukasi. TNI Angkatan Laut sekaligus kewenangan melaksanakan diplomasi. Tugas ini tidak dimiliki Feature oleh LKBN Antara. Setiap Senin dan Rabu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Koruptor, bagus ditembak mati aja lah. Bikin susah itu ah. Menurut kamu, korupsi itu apa sih? Korupsi itu, I think, which is maling duit rakyat meren. Hukuman apa yang setimpal untuk para koruptor? Hukuman setimpal ya, kui mas potong tangan nih, mas potong tangan. Bapak kan tadi bilang biasa terima murid jalur belakang. Tahu nggak itu korupsi? Oh, tahu lah aku bang. Tapi macam mana kan? Nggak mungkin mas, nggak mungkin suamiku kayak gitu. Berarti siap dong terima hukuman yang disebutin tadi. Gimana ya bang? Kumaha tuh nya? Sebentar dulu kakak, sebentar. Kita orang bisa bicarakan baik-baik toh. Soccer Mania, jangan lewatkan pertandingan friendly match tim papan atas. Liverpool versus Leicester City, Minggu 30 Juli 2023, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan, Manchester City versus Atletico Madrid, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Rabu 2 Agustus 2023, pukul 18, Liverpool versus Bayern Munich. Selasa 8 Agustus 2023, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Liverpool versus SC Darmstadt 98, hanya di TVRI Sport. Anggi Diji dan Andi Wijaya masih menemani Anda di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, sebanyak 24 seniman asal Yogyakarta memberikan nuansa berbeda di industri fashion tanah air. Salah satunya dengan menghadirkan kreasi gambar bernuansa kebudayaan Yogyakarta di atas media fashion berbahan jeans. Masih ada 25 menit, silakan yang di lantai 3, 2. Dengan tema katarsis, yakni mengangkat perjalanan anak muda dalam melepaskan emosi melalui musik dan seni, para seniman Yogyakarta diajak berkolaborasi melukis di atas kain jeans.
Lomba ini lebih bersifat edukatif kultural sebagai upaya untuk mengembangkan kreativitas masyarakat serta mewadahi potensi masyarakat dalam meningkatkan kreativitas dan apresiasi seni. Dan kali ini kita memilih kota Yogyakarta karena kota ini dikenal dengan seni ya, di mana banyak pemuda, banyak seniman muda yang lahir dari kota ini. Jadi kita mengharapkan juga Emba Jeans itu akan menggait untuk generasi mudanya untuk memakai Emba Jeans. Kriteria penilaian lomba lukis di media jeans meliputi daya imajinasi, daya estetika, kerapian, kebersihan media gambar, dan teknik pewarnaan. Hasil karya seniman asal Yogyakarta yang terbaik akan mendapat apresiasi untuk dijadikan ikon jeans yang diharapkan dapat masuk ke fashion mode. Karena Jogja sendiri kan kota kreatif, ya kota kreatif. Jadi ketika kita launching produk ini akan lebih pas atau masuk dengan segmen pasar yang ada di kota Jogja sebagai kota kreatif. Lomba lukisan di media jeans ini diharapkan karya seniman Yogyakarta bisa mendapat apresiasi dari brand lokal dan internasional di bidang fashion jeans. Demikian Agung Nugroho dan Arif Heriawan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiraan cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Demikian Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andi Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam jumpa pemirsa, Wilujeng Sumping. Kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke kota Bandung untuk mengetahui sejarah singkat tentang Bandung Lautan Api. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menduduki dan menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia.
pembumi hangusan Bandung Selatan berhasil mencegah sekutu menduduki kota Bandung. 5 tokoh pertempuran Bandung Lautan Api pada tahun 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Mayor Rukana, Aceh Bastama, dan Sultan Syahrir. Untuk mengenang peristiwa pembumi hangusan Bandung Selatan, maka dibangunlah Monumen Bandung Lautan Api. Nah pemirsa, udah dulu ya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Warisan tidak selalu berupa harta ataupun benda. Melalui kerja keras, ketelitian,